dan telah di alam yang berbahagia selalu memberikan doa restu kepada keluarga yang ditinggalkan, kedua orang tuanya, adik, dan saudara-saudara untuk melanjutkan perjuangan dan harapan-harapan. Marilah kita bersama-sama konsentrasi pada doa-doa suci yang nantinya semoga berguna dan bermanfaat untuk melapangkan jalan arwah Verina Cahyadi menuju alam yang lebih berbahagia. Dan juga pembawaan doa-doa ini semoga mampu memberikan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan untuk tidak larut dalam kesedihan karena berpisah dengan orang yang amat dicintai. Untuk mengetahui tujuan dan manfaat memberi doa kepada yang telah meninggal, marilah kita baca penjelasan Sang Buddha tentang tujuan dan manfaat melakukan pelimpahan jasa maupun doa orang yang telah meninggal dengan dibuka buku Puja Bakti halaman 18 dan 20. 18 dan 20. 18 dan 20. Marilah kita baca bersama-sama penjelasan Sang Buddha ini. Mereka berdiri di luar dinding rumah dan setiap perempatan jalan. Setelah kembali ke rumahnya sendiri, mereka berdiri di muka pintu-pintu. Ketika beraneka ragam makanan dan minuman serta makanan padat lainnya dihidangkan, tiada satupun orang yang ingat kepada mereka, para makhluk sebagai akibat karma yang lampau ini. Demikianlah mereka yang berbelas kasih memberikan kerabatnya minuman dan makanan murni yang berlimpah tepat pada waktunya. Semoga ini semua menjadi milik para kerabat. Semoga mereka berbahagia. Dan setelah mereka berkumpul di sana, para kerabat yang telah meninggal pun berkumpul. Mereka bergembira sepenuhnya akan makanan dan minuman yang berlimpah ruah. 20. Semoga para kerabat kalian berusia panjang. Merekalah yang menyebabkan kita memperoleh keuntungan ini. Penghormatan telah diberikan kepada kita. Tiada pemberi tanpa pahala. Karena di sana tiada pertanian dan tiada peternakan, tiada perdagangan, tiada transaksi jual beli dengan uang. Maka dengan pemberian dari sini, mereka yang telah meninggal dapat hidup di sana. Bagaikan air di bukit mengalir menuju ke bawah, demikianlah pemberian yang telah diberikan dari sini bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal. Bagaikan sungai-sungai yang penuh dapat mengalir memenuhi lautan, demikianlah pemberian yang telah diberikan dari sini bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal. Ia telah memberi kepadaku, ia telah berbuat bagiku, ia adalah kerabat, rekan, dan sahabatku. Telah memberikan persembahan kepada mereka yang telah meninggal, lalu mengenang apa yang telah dilakukannya pada kehidupan lampau. Sesungguhnya bukanlah tangisan, kesedihan, ataupun ratapan lainnya. Demikianlah para kerabat berdiri di sana tanpa manfaat bagi mereka yang telah meninggal, dan persembahan yang telah diberikan guna menopang sangga ini. Sesungguhnya demi kepentingannya akan menimbulkan manfaat untuk waktu yang lama. Kewajiban kerabat yang telah diterangkan ini adalah penghormatan yang telah dilakukan dengan sempurna kepada mereka yang telah meninggal, kekuatan yang telah diberikan kepada para biku, dan pahala besar yang telah kalian capai. Inilah penjelasan Sang Buddha tentang tujuan dan manfaat memberi doa, memberi pelimpahan jasa kepada saudara kita yang telah tiada. Marilah kita benar-benar konsentrasi, fokus pada doa-doa suci. Semoga nantinya doa yang kita bawakan akan mampu membantu melapangkan jalan arwah dari Joyce Verina Cahyadi menuju alam yang lebih berbahagia. Marilah kita awali pembawaan doa-doa ini, dibuka halaman 3. Halaman 3.
memuji, mengagungkan, memuliakan Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha, Bodhisattva dan Mahasatwa dengan pujian pandana sebanyak 3 kali masing-masing. Namo Sang Hyang Adi Buddhaya, Namo Sang Hyang Adi Buddhaya, Namo Sang Hyang Adi Buddhaya, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, 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 Namo Sabbe Bodhisataya Mahasataya, Namo Sabbe Bodhisataya Mahasataya, Namo Sabbe Bodhisataya Mahasataya. Agar arwah dari Joyce Verina Cahyadi selalu mendapatkan ketenangan, kebahagiaan dan bebas dari lingkaran penderitaan, marilah kita bimbing menyatakan pelindungan kepada Sang Pelindung utama dan sejati bagi semua makhluk hidup dengan pernyataan tisarana bersama-sama. Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami, Dutiyampi Buddhang saranang gacchami, Dutiyampi Dhammang saranang gacchami, Dutiyampi Sanghang saranang gacchami, Tatiyampi Buddhang saranang gacchami, Tatiyampi Dhammang saranang gacchami, Tatiyampi Sanghang saranang gacchami. Dibuka halaman 5. Marilah kita memuji, meluhurkan sifat kebaikan Buddha Nusati bait pertama bersama-sama. Ite piso bhagawa arahang sama sambuddho wicacarana sampano sugato loka widung anutaro purisa dhamma sarati sata dewa manusanang buddha bhagawati. Halaman 7. Perenungan sifat kebaikan Dhammanusati bait pertama bersama-sama. Swakato bhagawata dhammo sanditiko akaliko ekipasiko opanayiko pacatang veditapo vinyuhiti. Halaman 9. Perenungan sifat kebajikan Sangganusati bait pertama bersama-sama. Supatipano bhagavato sawaka sanggo, ojo patipano bhagavato sawaka sanggo, naya patipano bhagavato sawaka sanggo, sami cipatipano bhagavato sawaka sanggo, yadidang catari purisa yugani ata purisa bugala esa bhagavato sawaka sanggo, ahuneo bahuneo dakeneo anjali karaneo anyutarang punya ketang lokasati. Marilah kita bersama-sama mengulang sabda-sabda Buddha atau khutbah-khutbah Sang Buddha yang terkait dengan kematian
Semoga khotbah maupun nasihat Sang Buddha yang akan kita baca ini akan memberikan pemahaman yang benar tentang kehidupan, bahwa siapapun yang pernah dilahirkan pasti akan mengalami kematian. Inilah ciri khas dan corak dunia ini yang tidak kekal dan tidak luput dari sanak saudara anggota keluarga kita pun juga satu persatu akan mengalami kematian karena pernah dilahirkan. Semoga dengan mendengarkan, mengulang kembali khotbah-khotbah Sang Buddha ini, keluarga segera bisa menerima perpisahan dari orang yang dicintai untuk mengikhlaskan kepergian menuju alam yang lain. Kita baca halaman 22, syair tentang 3 corak universal. 22. Kita baca bersama-sama. Semua yang terbentuk tidak kekal. Bila dengan bijaksana orang melihatnya, maka duka tidak akan ada lagi. Inilah jalan untuk mencapai kesucian. Semua yang terbentuk adalah duka. Bila dengan bijaksana orang melihatnya, maka duka tidak akan ada lagi. Inilah jalan untuk mencapai kesucian. Segala sesuatu adalah bukan aku. Bila dengan bijaksana orang melihatnya, maka duka tidak akan ada lagi. Inilah jalan untuk mencapai kesucian. Di antara orang banyak, hanya sedikit yang sampai di pantai seberang. Sebagian besar manusia hilir mudik di pantai sebelah sini. Tetapi di antara orang banyak, hanya mereka yang melaksanakan dhamma yang telah dibabarkan dengan jelas dapat menyeberangi alam kematian yang sukar diatasi. Orang bijaksana akan melenyapkan kegelapan, terlatih dalam cahaya terang. Telah menjalani hidup tidak berkeluarga, berusaha keras untuk menikmati hidup dalam kesunyian. Mereka yang menginginkan cahaya terang yang hakiki seharusnya meninggalkan kesenangan dunia. Tanpa memiliki harta dunia, ia harus membersihkan batinnya. Orang bijaksana demikian telah memiliki bodi, batinnya telah berkembang sempurna, telah melenyapkan kemelekatan. Bahagia dengan pikiran tanpa kemelekatan. Mereka yang bebas dari kekotoran batin serta bersinar terang mencapai nibbana dalam kehidupan ini. Kita baca bersama-sama kembali khotbah Sang Buddha halaman 24. Syair seumpama gunung. Kita baca bersama-sama. Bagaikan batu karang yang besar, puncaknya menjulang ke angkasa, berubah dan hancur karena pengikisan dari 4 arah. Demikian pula kelabukan dan kematian menguasai semua makhluk. Apakah dia kesatria, brahmana, pedagang, pekerja kasta buangan maupun pembersih jalan, tidak seorang pun yang akan terbebas. Semuanya pasti menemui kematian. Dalam hal ini tidak ada tempat bagi gajah-gajah, pasukan maupun prajurit. Tiada satu pun dengan mantra perang atau kekayaan dapat mengatasi kematian. Sebab itulah para bijaksana setelah melihat manfaat kebajikan dirinya, maka mereka memperkuat keyakinannya kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Siapa saja yang melaksanakan Dhamma dengan baik, dengan pikiran, ucapan, dan perbuatan, orang itu sangat terpuji. Dan setelah meninggal ia berbahagia di surga. Syair tentang kekayaan yang termulia. Yang yakin pada tata gata, kokoh kuat serta tak tergoyahkan, mempunyai sila yang baik, disenangi dan dipuji oleh para Arya. Dia yang yakin pada Sangha, teguh lurus dan penuh perhatian. Mereka Sangha nyatakan ia tidak miskin dan tidak akan menderita di akhir hidupnya. Sebab itu
keyakinan, sila, kepercayaan dan penebusan pada dhamma haruslah dikembangkan oleh orang bijaksana dengan selalu ingat pada Buddha Sasana. Dibuka halaman 26. Perenungan pada kehilangan orang yang dicintai. 26. Harta dan kekayaan apapun yang ada, pelayan, pegawai dan semua yang saling bergantung, semuanya harus ditinggalkan ketika kita mati. Tetapi apapun yang dilakukan seseorang mulai tubuh, ucapan atau pikiran, itu semua adalah miliknya. Itu semua yang dibawanya dan itu semua yang mengikutinya laksana bayang-bayang. Semua yang hidup pasti mati. Kehidupan berakhir dengan kematian. Kesejahteraan makhluk tergantung pada perbuatannya, memanen hasil dari perbuatannya sendiri, baik perbuatan bajik maupun yang buruk. Mereka yang melakukan perbuatan buruk akan pergi ke keadaan alam sengsara, dan mereka yang melakukan perbuatan bajik akan mencapai keadaan alam penuh kebahagiaan. Oleh sebab itu, biarlah semua orang selalu melakukan perbuatan yang bajik untuk tabungan kehidupan yang mendatang. Perbuatan bajik membawa kebahagiaan di masa depan. Hidup tidak pasti, kematian adalah pasti. Kita baca bersama. Tidak kekal adalah sifat segala sesuatu yang berkondisi. Mereka muncul dan lenyap. Setelah muncul mereka akan musnah kembali. Dengan tercapainya keseimbangan, maka tercapailah kebahagiaan. Tidak berapa lama lagi tubuh ini akan terbaring di tanah, tersia-sia dan tidak memiliki kesadaran, tak berguna seperti batang kayu. Yang kematian datang tanpa diundang, yang telah memisahkan kehidupan tanpa persetujuan. Seperti datangnya, demikian juga cepat perginya. Maka ratapan apalagi yang ada dapat di sana. Orang yang berpikiran picik menyiksa dirinya sendiri dengan berpikir, aku mempunyai anak-anak, aku mempunyai kekayaan, jika dirinya sendiri bukanlah miliknya, kapankah beda anak atau harta yang jadi miliknya? Tak lupa kita panjatkan doa untuk keluarga yang ditinggalkan, semoga bebas dari rintangan dan halangan maupun mimpi-mimpi yang tidak diharapkan, dengan dibuka halaman 32. Syair kebahagiaan untuk keluarga, kita baca bersama-sama. Semoga seluruh kemalangan, kesulitan dan tanda-tanda jelek, berbagai bencana, penyakit, pengaruh jahat, kegagalan, semua ancaman bahaya, ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan, semoga semua lenyap berkat kekuatan Buddha. Semoga seluruh kemalangan, kesulitan dan tanda-tanda jelek, berbagai bencana, penyakit, pengaruh jahat, kegagalan, semua ancaman bahaya, ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan, semoga semua lenyap berkat kekuatan Dhamma. Semoga seluruh kemalangan, kesulitan dan tanda-tanda jelek, berbagai bencana, penyakit, pengaruh jahat, kegagalan, semua ancaman bahaya, ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan, semua lenyap berkat kekuatan Sangha. Dibuka halaman 34. Sang Buddha mengatakan bahwa segala sesuatu yang terbentuk tidak kekal adanya. Demikian pula Joyce Verina Cahyadi pernah dilahirkan, akhirnya mengakhiri kehidupannya dengan kematian. Semoga almarhum segera menyadari dan berkenan melepaskan dari segala bentuk kemelekatan-kemelekatan terhadap keluarga, terhadap apa yang pernah dia punyai, sehingga mengambil kebebasan untuk terlahir di alam-alam yang lain sesuai dengan jasa-jasa baik yang pernah ditanamnya semasa hidupnya. Kita renungkan anicca wata sangkara sebanyak 3 kali, 2 baris, urutan 2 baris di atas 3 kali.
Anicca wata sangkara upadawaya damena upacitwa bukunya ditaruh, diletakkan. Setelah kita bersama-sama mengulang kembali sabda-sabda Buddha yang bertujuan untuk menyadarkan keluarga agar segera menerima kematian dari salah satu anggota keluarga, marilah kembali sejenak dalam sikap hening, sikap meditasi. Kita akan bersama-sama kembali mendengarkan ajaran Sang Buddha, khotbah Sang Buddha yang juga selalu mengingatkan kepada kita semua bahwa kematian adalah sesuatu yang wajar dan siapapun yang pernah dilahirkan pasti akan mengalaminya. Sikap hening, sikap meditasi dimulai. Inilah yang disabdakan oleh Sang Buddha tentang penderitaan karena berpisah dengan orang yang dicintai. Para remaja dan pemuda yang bijaksana dan yang bodoh, semuanya ini berada di bawah bayang-bayang kematian. Tiada seorang ayah pun yang dapat menyelamatkan anaknya. Tiada sanak saudara yang dapat menyelamatkan saudaranya ketika mereka harus berpisah dengan dunia ini. Ketika sanak saudara berdiri memperhatikan dan meratap, menyaksikan bagaimana makhluk mengalami kematian seperti sapi yang digiring ke rumah jagal. Demikianlah semua makhluk akan disergap oleh kematian dan usia tua. Para bijaksana setelah mengetahui sifat alami dunia ini tidak akan mengalami penderitaan. Akan sia-sia jika engkau meratapi yang mati, karena engkau tidak akan pernah tahu kapan mereka datang dan kapan mereka pergi. Jika ratapan akan menyembuhkan luka hati bagi si peratap, maka biarkanlah para bijaksana meratap. Kedamaian pikiran tidaklah diperoleh melalui ratapan. Semua keadaan ini hanya akan membawa penderitaan dan melukai tubuh. Meratap hanya akan membuat si peratap lemah dan pucat. Ratapan tidak akan menolong orang yang telah meninggal.
Oleh sebab itu meratap adalah sia-sia. Dengan tidak melepaskan kesedihan, maka ia justru semakin menderita. Ia hanya akan semakin tenggelam dalam alam kesedihan. Lihatlah bagaimana orang-orang yang terlahir di dunia ini sesuai dengan karmanya harus gemetar di bawah bayang-bayang kematian. Dengan cara apapun manusia berpikir tentang segala sesuatunya, semuanya itu terjadi kebalikannya. Itulah sifat alami yang berlawanan dari segala sesuatu. Dengan demikian telitilah sifat dunia ini. Walaupun misalkan seseorang dapat hidup 100 tahun atau lebih, ia tetap harus meninggalkan kehidupan ini dan pada akhirnya kehilangan teman dan sanak saudara. Oleh sebab itu, dengan mendengarkan para bijaksana dan orang suci dan memandang orang yang meninggal, kendalikanlah kesedihanmu. Renungkanlah keberangkatan dari orang yang kau cintai dengan berpikir bahwa perpisahan adalah hal yang wajar. Laksana seseorang berusaha memadamkan rumah yang terbakar dengan air, demikian pula biarkanlah orang yang teguh dan bijaksana menyingkirkan penderitaan secepat angin meniup segenggam kapas. Biarkanlah seseorang yang menginginkan kebahagiaan dirinya membuang luka dari ratapan dan penderitaan yang ditanamnya sendiri. Setelah membuang luka itu dan mencapai ketenangan batin, ia akan terberkahi dan terbebas dari penderitaan, mengatasi semua kesedihan. Sang Yang Adibuddha, Tuhan yang Maha Esa, para bijaksana, pada kesempatan pagi hari ini kami panjatkan doa untuk almarhum Joyce Verina Cahyadi yang hari ini diperingati 49 hari wafatnya. Kami iringi doa-doa dan kami juga mempersembahkan sajian makanan yang terpilih sebagai rasa bakti dan hormat dan terima kasih, dan sajian ini sebagai bentuk simpatik kepada almarhum Joyce Verina Cahyadi. Semoga dengan disimpatiki para keluarga dan handetolan akan mengkondisikan arwah beliau untuk terlahir di alam yang lebih berbahagia, alam surgawi, dan keluarga yang ditinggalkan tabah dalam menerima perpisahan yang tidak diharapkan ini. Sabi santa bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sikap hening, sikap meditasi selesai. Sadu, sadu, sadu. Terimalah salam di dalam Dharma. Namo Sang Yang Adibudaya, Namo Buddhaya. Keluarga besar dari almarhum Joyce Verina Cahyadi yang saya hormati, dalam beberapa bulan ini saya banyak memberikan atau diundang para umat dan para simpatisannya untuk membawakan doa-doa. Kebanyakan doa itu ada yang meninggal, ada juga karena peringatan-peringatan yang meninggal. Bahkan boleh katakan setiap hari kami memberikan pelayanan, baik itu di kota, di dalam kota maupun di dalam vihara ini, mengadakan peringatan-peringatan berkaitan dengan kematian. Memang kematian di akhir-akhir ini kita lihat di koran maupun di YouTube, banyak sekali kita temui kematian. Salah satu yang dominan adalah karena COVID, penyebaran COVID. Dan COVID ini penyebarannya sangat meluas sekali, tidak pandang bulu. Orang kaya, orang miskin, orang muda, remaja, anak-anak juga banyak yang menjadi korban dari virus ini. Maka sampai sekarang pun pemerintah berusaha untuk mengendalikan penyebaran ini
dengan berbagai upaya, antara lain dengan PPKM sampai sekarang juga belum selesai untuk menanggulangi. Ternyata kematian karena COVID bukan saja di kota-kota, di penduduk yang padat, namun di desa-desa itu pun juga sudah menyebar luas. Bahkan kami kemarin kapan hari pulang di desa pun juga sudah banyak tetangga-tetangga yang kena, padahal mereka juga jaraknya berjauhan. Ya. Saya tidak membahas masalah COVID. Ya. COVID adalah salah satu faktor yang menyebabkan seseorang bisa meninggal. Masih banyak penyebab-penyebab yang lain. Maka sesuai dengan hukum karma. Hukum karma itu kan hukum sebab dan akibat. Apabila kita tidak terjangkit atau penyebaran virus COVID ini, salah satunya kita menciptakan sebab-sebab yang tidak mengakibatkan penyebaran. Salah satunya apa? Kita disiplin pakai masker, disiplin cuci tangan. Ini kan karma, sebab dan akibat. Tetapi justru karma di kalangan ya umat Buddha sendiri, bahkan tidak sedikit yang senior-senior itu yang belum paham tentang karma-karma. Kematian itu COVID itu kan sudah karma. Jadi karma kadang-kadang dipahami secara keliru. Ya karma itu hukum sebab dan akibat ini. Kalau kita menjaga diri dengan disiplin, peluang risiko itu tentunya kecil sekali. Maka sekalipun pakai masker itu tidak nyaman, ya tidak nyaman. Namun karena kita ingin memutus mata rantai karma penyebab kematian, salah satunya itu ya kita disiplin memakai masker, cuci tangan dan lain sebagainya. Tadi Sang Buddha mengatakan di dalam kitab suci tadi, jadi apa yang sudah kita baca dalam kitab suci ini merupakan ajaran Sang Buddha, wejangan Sang Buddha. Beliau memberikan khotbah ini juga banyak ya ketika belum menghadiri prosesi kematian. Di saat kematian salah satu anggota keluarga, pasti juga belum banyak yang bisa memahami, bisa menerima bahwa kematian itu akan terjadi kepada siapapun. Karena belum bisa menerima, lebih-lebih kematian yang mendadak menyebabkan anggota keluarga itu banyak mengalami kesedihan, berkabung. Ya, kesedihannya bukan cuma sehari dua hari. Semakin kita dekat dengan orang yang meninggal itu, semakin lama proses untuk menyembuhkan, untuk melumpuhkan perlu waktu yang lama sekali. Maka tidak sedikit di zaman Sang Buddha pun itu sudah ditulis tadi, kesedihan itu menimbulkan penderitaan yang luar biasa. Ya, tapi bagi orang yang bijaksana, yang sudah mengerti dhamma, hukum kesucian alami, kapanpun saudara kita itu meninggal, itu tidak akan menggoyahkan jiwanya, tidak akan mempengaruhi jiwanya, karena memang kematian siapapun, kapanpun tetap terjadi. Di dalam ajaran Sang Buddha dalam cerita kisah Gautami Patacara, mereka ditinggal salah satu anggota keluarganya, ya masih anak-anak pun mengalami kematian. Karena kematian anak-anak yang merupakan ya, buah hati dari seorang ibu ternyata menyebabkan guncangan jiwa yang luar biasa. Bahkan dikatakan kisah Gautami dan Patacara dalam cerita kitab suci itu sampai menimbulkan stres berat. Ya. Demikian pula kita pun sekalipun sudah menjadi umat Buddha sekian lama, tidak pernah belajar, tidak pernah merenungkan hukum-hukum kesunyataan apa yang disabdakan Sang Buddha, itu juga akan mengalami hal yang sama seperti yang dialami oleh kisah Gautami maupun Patacara ini. Kita bahkan menjadi orang yang stres, yang belum bisa menerima. Namun Sang Buddha mengajarkan kepada kita agar kita tidak stres, tidak terlalu sedih, dan tidak menyiakan waktu ini untuk kesedihan. Ya segeralah bisa menerima kematian itu. Obatnya menerima kematian itu, karena siapapun yang dilahirkan suatu saat nanti, bahkan sampai orang 100 tahun, 200 tahun pun, itu pasti akan mengakhiri kehidupannya dengan kematian. Memang tidak mudah ya.
untuk menerima kematian dari salah satu anggota keluarga kita. Saya sendiri maupun Bapak Ibu sendiri mungkin menasihati orang lain gampang dan mudah. Namun ketika anggota keluarga kita sendiri yang mengalami kematian, kita belum tentu langsung bisa menerima. 2 hari ini saya melayani doa juga. Ada seorang ibu ditinggal suaminya, padahal keluarga muda-muda itu ditinggal mati keluarga suaminya. Ada yang meninggal anak 1, ada yang meninggal anak 3, masih kecil-kecil. Sampai istrinya itu sampai ngantarkan di kuburan. Di kuburan juga nangis-nangis di liang lahat itu. Ya. Kemudian di saat peringatan 49 hari juga ada seorang ibu nangis-nangis juga. Jadi doanya itu dicampur dengan tangisan dari keluarga-keluarga itu. Ya. Maka Bapak Ibu sekalian, terutama ibu yang dekat dengan anak yang telah meninggal, agar tidak berlarut-larut dalam kesedihan, segeralah menerima. Yakinlah bahwa yang meninggal itu sudah hidup berbahagia di alam surgawi. Saya yakin semasa hidupnya almarhum Joyce Verina Cahyadi sebagai seorang anak yang hidup di tengah-tengah keluarga telah banyak melakukan kebaikan-kebaikan, telah mengumpulkan bekal kematian itu. Sebagai seorang anak telah bakti hormat kepada orang tua dalam lingkungan organisasi, baik itu di kampung, di sekolah. Saya yakin juga telah mempunyai bekal kebaikan-kebaikan yang cukup, yang memadai sebagai bekal terlahir di alam yang lain, di alam yang bahagia. Dan pada pagi hari ini, dan saya yakin juga selama 49 hari, dari keluarga juga selalu mengirimkan doa-doa untuk melampaukan jalan almarhum menuju alam yang lebih berbahagia. Semoga dengan upaya yang dilakukan kita bersama-sama ini benar-benar akan mendorong, akan membantu almarhum Joyce Verina Cahyadi terlahir di alam yang berbahagia, alam surgawi. Dan setelah terlahir di alam surgawi, memberikan doa restunya kepada kedua orang tuanya, familinya, saudara-saudaranya untuk melanjutkan perjuangan-perjuangan dalam kehidupan ini. Sadu, sadu, sadu. Marilah kita lengkapi dengan pelimpahan jasa dengan dibuka buku puja bakti halaman 33 dan 34. 33 dan 34. Nanti titik-titik kita isi almarhum Joyce Verina Cahyadi. 33 dan 34. Kita baca bersama-sama. Dalam segala kerendahan hati, kami panjatkan doa kepada Sang Yang Adi Buddha. Dalam segala sujud kami panjatkan doa kepada para Buddha yang telah mencapai penerangan dan kebijaksanaan sempurna. Dalam segala rasa bakti kami panjatkan doa kepada para bodhisatta masata yang penuh berkah. Semua kekuatan doa, cinta kasih dan kasih sayang yang telah kami lakukan bersama keluarga hari ini, kami persembahkan kepada para dewa. Semoga para dewa turut bergembira serta memberikan dorongan bagi beliau yang terkasih, almarhum Joyce Verina Cahyadi. Dengan segala cinta kasih dan kasih sayang, doa kami melimpahkan bersama kekuatan pelimpahan jasa kepada beliau yang sangat dikasih oleh keluarga. Dengan segala persembahan yang murni, dengan kasih sayang yang tiada batas, dengan segala kerendahan hati dari seluruh sanak keluarga, dengan semua doa dari kebajikan besar yang telah ditunjukkan oleh segenap keluarga, semoga jasa-jasa ini melimpah bagi beliau yang terkasih, almarhumah Joyce Verina Cahyadi. Dengan segala pelindungan Sang Yang Adi Buddha, dengan semua karunia dari para Buddha, dengan segala kekuatan pahala para bodhisatta, dengan curahan kasih sayang para mahasata, dengan dorongan doa dari para dewa dan para brahma, semoga beliau segera memulih kehidupan penuh kebahagiaan dan kedamaian. Semoga kekuatan cinta kasih dan kasih sayang melimpah bagi sanak keluarga yang ditinggalkan. Semoga kekuatan ketulusan yang mendalam dari sanak keluarga memulih berkah kebajikan dan kedamaian.
yang tiada taranya dari para Buddha Bodhisatta Mahasatta. Semoga para dewa dan para Brahma dan para makhluk suci memberikan pelindungan bagi keluarga yang telah ditinggalkan. Semoga semua makhluk senantiasa bebas dari ketidaktahuan. Semoga semua makhluk berbahagia. Sabbi satta bhavantu sukhitata. Sadu, sadu, sadu. Bukunya ditaruh, tangan beranjali. Ya. Marilah tak lupa kita memohon berkah dan pelindungan Buddha Amitabha yang bertakhta sebelah barat. Semoga berkenan menjemput arwah Joyce Verina Cahyadi menuju alam surga, surga Sukawati, alam penuh dengan kebahagiaan. Kita nenpok untuk membawakan doa kelahiran kembali untuk Joyce Verina Cahyadi. Bapak Ibu menirukan apa yang saya ucapkan dengan penuh penghayatan untuk mengiringi doa kelahiran kembali. Namo Amitabha. Kelahiran kembali. Ketika aku mengantar kepergianmu, rasa duka diubah menjadi senandung yang indah. Setiap kata adalah doa kedamaian. Perjalanan kelahiran kembali sejuk dan cerah. Wajahmu tak terlupakan di dalam hatiku. Saat-saat kita bersukacita seperti baru berlalu. Tiada yang dapat mengganti keberadaanmu. Lepas dari dunia fana adalah menuju kebebasan. Seberanglah dengan cinta kasih. Terpujilah Amitabha Buddha. Datang dan pergi dari tanah suci. Terpujilah Amitabha Buddha. Berkat kebajikan selalu bahagia. Terpujilah Amitabha Buddha. Selalu tentram dan damai. Terpujilah Amitabha Buddha. Namo Demikianlah seluruh rangkaian pembacaan doa dalam rangka peringatan 49 hari almarhumah Joyce Verina Cahyadi. Semoga dengan terlaksana acara ini keluarga, terutama kedua orang tuanya dan familinya merasa puas, lega karena telah membekali putrinya yang telah meninggal dengan doa-doa. Semoga apa yang menjadi harapan keluarga semua, almarhumah segera terlahir di alam berbahagia menjadi kenyataan. Sadu, sadu, sadu.